Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham untuk hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa, kita akan membahasnya bersama analis Mirae Aset Sekuritas, Christine Natasha. Selamat pagi, Mbak Christine. Selamat pagi. Baik, kalau kita lihat data dari BPS merilis soal PDB kita untuk kuartal 3 tahun ini adalah minus 3,49%. Kalau kita bandingkan dengan kuartal sebelumnya, memang ini bisa dibilang membaik. Tapi kalau kita lihat ini kan sebenarnya kita masih dalam kondisi ekonomi yang kurang baik, begitu kan, belum kembali normal. Kalau kita lihat indeks kita pada pagi ini dibuka menghijau, apakah memang ini adalah sentimen positif bagi indeks kita atau seperti apa? Ya, kalau saya lihat sih sentimen positif terhadap IHSG tidak hanya datang dari GDP kita yang sebenarnya secara Q-on-Q memang membaik, tapi juga datang dari Pilpres di Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa Joe Biden masih unggul di atas Donald Trump. Sementara dari House of Representatives atau Dewan Perwakilan Rakyat di Amerika Serikat juga masih dikuasai oleh Partai Demokrat. Dan Senat tetap didominasi oleh Partai Republik. Dengan senario tersebut, sepertinya korporat di Amerika sebenarnya positif banget karena jika Biden menjadi presiden Amerika Serikat, maka perang dagang yang dengan China kemungkinan akan berakhir atau setidaknya akan tidak lebih buruk dibandingkan kalau si Trump yang menang. Makanya itu positif sentimen dari situ. Namun on the other hand, Senat yang masih dikontrol oleh Partai Republik, jadi rencana untuk menaikkan pajak korporasi kemungkinan akan sulit terrealisasi. Selain itu dengan kemenangan Biden, paket stimulus fiskal yang akan digelontorkan tentunya akan lebih besar juga, sehingga ini membuat pasar semakin positif gitu. Jadi negara-negara emerging market yang termasuk Indonesia ini juga berpotensi kena aliran modal dari luar negeri gitu. Kalau saya lihat sih, karena Pilpres di Amerika Serikat juga. Selain karena kemarin juga Pak Presiden kita Indonesia, Pak Jokowi mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini juga masih lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Gitu, dan juga secara Q-on-Q juga masih positif. Baik, kalau kita lihat artinya memang sentimen dari global, terutama soal Pilpres Amerika Serikat ini sangat mempengaruhi indeks ya, indeks kita pada hari ini. Tapi kalau Anda melihat ekspektasi dari pasar sendiri seperti apakah memang mereka sangat percaya dengan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat yang akan terpilih atau seperti apa? Iya, pasar memang lebih positif jika Joe Biden yang terpilih karena memang dari trade war sendiri juga kalau kita lihat akan berkurang ya dengan China, dan itu sejatinya akan memberikan sentimen positif terhadap Indonesian market gitu. Selain itu kayak CPO, terus nikel dan batu bara, basic industri, dan sektor-sektor yang sebenarnya ini juga merupakan purchasing power juga terhadap Indonesian market itu juga akan terdampak positif dari kemenangan Joe Biden karena Joe Biden juga akan menggelontorkan dana sebesar 2 triliun US dollar untuk energi bersih, dan ini berpotensi untuk meningkatkan industri kendaraan listrik dan juga panel surya yang akan terus berkembang ke depan. Baik, Mbak Christine, dari dalam negeri rencananya kita akan mulai vaksinasi pada bulan depan, bulan Desember. Ini menimbulkan optimisme juga nggak di pasar? Itu memang memberikan optimisme di pasar, walaupun memang yang akan diberikan vaksin pertama kali pasti kan frontliner dulu ya, belum semua population Indonesia. Sebenarnya itu positif sentimen karena memang kita harus lihatnya adalah forward looking. Kalau memang Desember terjadi vaksinasi, itu adalah langkah pertama gitu. Seenggaknya kita akan positif dulu. Kita percaya bahwa tahun depan population Indonesia akan divaksin gitu. Jadi memang itu yang mendorong IHSG lebih positif adalah ketika kita akan bebas bergerak lagi. Jadi itu akan mendorong perekonomian Indonesia lebih pulih lagi di tahun depan. Walaupun sekarang kita lihat pemulihan di ekonomi Indonesia tidak akan terlihat V-shape, namun lebih ke arah U-shape gitu.
Baik, kalau kita lihat sekarang data terkini dari Bursa Efek sendiri kita terkoreksi sedikit 0,02. Apakah memang ada sentimen negatif ataukah ini hanya teknikal saja Mbak Christine? Kalau menurut saya memang karena kemarin kan juga udah naiknya cukup signifikan dan hari ini adalah hari Jumat, biasanya orang profit taking juga. Memang Oke. sudah di-expect kalau hari ini IHSG akan sebenarnya menguat terbatas gitu, menurut saya. Baik, dari beberapa sentimen dari dalam negeri dan juga luar negeri, sebenarnya dalam waktu dekat ini sektor yang paling akan bergeliat itu sektor apa saja sih Mbak? Kalau saya sih perbankan ya, seperti Oke. BBRI, BBTN, BBCA itu akan mendapat sentimen positif. Terus kalau kita lihat dari emiten-emiten pertambangan, pertambangan seperti Aneka Tambang, terus Inco, lalu kita lihat juga Harum, lalu ada NIKL juga akan terdampak positif, dan juga saham-saham CPO seperti DSNG, Kalsip. Nah itu juga akan terimbas positif sih dari perkembangan yang saat ini terjadi gitu. Selain karena kalau kita lihat juga nikel price juga naik, dan juga memang hot news recently itu kan tentang vehicle yang berenergi terbarukan gitu. Jadi menurut saya itu juga memberikan sentimen positif terhadap saham-saham berbasis nikel, komoditi nikel. Oke, ada perbankan, ada pertambangan yang bisa dicermati. Nah, biasanya di akhir tahun kayak gini ada yang namanya swing investor. Apakah Anda memprediksi akan kembali terjadi? Kalau saya lihat kalau untuk akhir tahun sentimennya lebih ke arah positif ya, karena selain ada window dressing juga kan di akhir tahun ya, dan juga kita berharap dengan seasonality factor yaitu sebenarnya saham-saham yang berbasis konsumsi ya, konsumer juga akan lebih positif gitu menjelang akhir tahun gitu. Oke, terakhir untuk level rentang pergerakan dari pergerakan indeks kita sepanjang hari ini bagaimana, Mbak Christine? Iya, kalau saya lihat sih memang hari ini akan ditutup mungkin bisa range mix ya untuk hari ini ya, saya lihat sih. Jadi memang ada support kuat tuh di 5250 sih menurut saya. Baik, masih di atas 5.200. Christine, terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini.